Sapaan Gembala, Jumat 27 November tahun 2020. Tema kita masih tentang tema seri khotbah di bukit, diambil dari Matius 6 ayat 16 sampai dengan yang ke-18 tentang hal berpuasa. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di Indonesia biasanya kita mengenal puasa dari saudara kita umat muslim yang melakukan puasa sebelum Idul Fitri. Sebenarnya puasa pun juga bukanlah hal yang asing di dalam Alkitab. Kata Ibrani untuk puasa adalah sum, som, dan ina nafsyo. Banyak dijumpai dalam perjanjian lama yang arti harafiahnya adalah merendahkan diri dengan berpuasa. Bahkan kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus sebelum melakukan pelayanannya di dunia ini juga dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, dan dia berpuasa selama 40 hari lamanya. Di dalam perjanjian lama, seseorang berpuasa biasanya karena ada dua alasan. Yang pertama, duka cita karena ada sebuah kesedihan atau tragedi yang terjadi dalam kehidupannya. Yang kedua adalah tentang sebuah pertobatan. Sedangkan di dalam perjanjian baru, puasa sudah menjadi hal yang melembaga dan bahkan menjadi standar kesalehan. Jadi konteks Tuhan Yesus pada saat itu, puasa sudah menjadi lembaga dan standar kesalehan bagi orang Yahudi. Orang Farisi misalnya tidak hanya berpuasa pada hari-hari tertentu, namun mereka juga melakukannya pada setiap hari Senin dan Kamis, atau juga seminggu 2 kali, bukan hanya hari tertentu yaitu hari pendamaian. Nah, akibatnya ritual puasa ini berpotensi sebagai cara untuk memamerkan kesalehan di depan publik. Kalau kita lihat tadi sebelumnya ada hal sedekah, hal berdoa, dan sekarang juga tentang hal berpuasa. Ketiga hal ini juga sebenarnya adalah suatu hal yang baik. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan hal tersebut, tetapi hati-hati. Tuhan Yesus mengingatkan kepada para muridnya, kalau kamu berpuasa, hakikatnya kamu berhadapan dengan Allah, bukan dengan manusia. Karena itu puasa jangan dijadikan alat pamer atau sikap permisif. Muka menjadi muram, kelihatannya lemas, lesu, tidak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, untuk menunjukkan, oh ini lihat loh, saya lagi puasa. Yesus menegur hal-hal ini. Bahkan Yesus menganjurkan kalau kamu puasa, rapi, ceria, mencuci muka agar setiap terlihat fresh, tidak kumal atau pucat, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu atau menyangka kamu berpuasa. Rupanya Yesus hendak mengingatkan dan juga membuat para murid bahwa setiap ibadah, doa, sedekah, ataupun puasa, jangan sampai kita terjebak untuk membanggakan diri sendiri, untuk pamer kesalehan. Tuhan Yesus menginginkan agar kamu berdoa tempat tersembunyi, tidak ada orang yang tahu sama sekali. Tuhan Yesus menginginkan hal itu. Biarkan itu menjadi urusan antara engkau dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita melakukan puasa, tentulah kita tahu bahwa kita juga tahu bahwa puasa bukanlah untuk memamerkan kesalehan pribadi. Tapi juga kedua yang juga penting adalah yang dimaksudkan puasa dalam kekristenan. Puasa dalam kekristenan bukanlah sebagai sarana untuk mendepositkan amal ibadah kita supaya Tuhan memperhitungkan sebagai pertimbangan. Karena bagi orang Kristen, kepercayaan Kristiani, keselamatan itu telah Allah anugerahkan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan puasa bukanlah sarana untuk memohon keselamatan, melainkan sebuah ungkapan syukur dengan jalan menolong sesama yang membutuhkan. Nah, maksudnya bagaimana? Puasa tetapi ungkapan syukur. Maksudnya seperti ini. Jika kita berpuasa, maka ada jatah makanan yang tidak kita makan pada hari itu. Maka jatah makanan itu bisa kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan makanan itu. Simpelnya seperti itu. Jadi pada saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita juga berbagi kepada sesama.
Puasa bukan cara kita datang supaya mendapatkan keselamatan, tetapi sebuah ungkapan syukur. Pada saat kita bersyukur bahwa kita mau dekat kepada Tuhan dengan puasa, misalnya menahan makan. Nah, pada saat itu juga ada makanan yang tidak kita makan hari itu, kita bisa bagikan kepada orang lain, supaya orang lain pun juga mendapat berkat melalui setiap hal yang kita lakukan. Marilah kita mendekatkan diri dengan cara berpuasa dan juga berbagi berkat kita kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita.